Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dara Asmika dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A1 pagi semester 6. Dengan ini saya mau mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya kelompok 9. Dengan ini judul kami yaitu interaksi dengan pihak terkait bisnis syariah. Pengertian terkait bisnis syariah yaitu interaksi dalam konteks bisnis syariah dapat dipahami sebagai proses hubungan timbal balik yang melibatkan komunikasi, kerjasama, dan pertukaran nilai antara pelaku usaha dengan berbagai pihak terkait yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, interaksi dalam bisnis syariah mencakup aspek operasional, etis, dan spiritual yang saling terkait. Interaksi ini bukan sekedar alat untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana membangun hubungan sosial yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak-pihak terkait dalam bisnis syariah ya. Pihak-pihak yang terkait itu ada 4. Yang pertama ada regulator. Regulatornya ialah OJK dan Bank Indonesia yang berperan dalam pengawasan dan regulasi. Yang kedua lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, BMT, dan fintech syariah sebagai penyediaan layanan yang berperan menyediakan pembiayaan berbasis akar syariah, mendampingi pelaku usaha secara manajerial dan spiritual. Yang ketiga mitra usaha dan konsumen, yaitu ada distributor, pemasok, dan pihak lain dalam rantai pemasok. Yang keempat ada masyarakat dan lingkungan, yaitu pelaku usaha syariah wajib memberi manfaat bagi umat, misalnya melalui zakat, infak, dan CSR syariah. Bentuk-bentuk transaksi dalam bisnis syariah ada 3. Yang pertama, interaksi transaksional berbasis akar syariah, yaitu interaksi transaksional dalam bisnis syariah. Semua yang transaksi harus dilakukan berdasarkan akad yang sesuai prinsip Islam seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Yang kedua, interaksi kelembagaan. Pelaku usaha syariah wajib membangun hubungan aktif dengan regulator seperti OJK, DSN MUI, dan BI untuk memastikan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Corporate Social Responsibility atau CSR syariah. CSR dalam bisnis syariah sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, program-program seperti wakaf produktif dan pembiayaan masyarakat. Tantangan dalam interaksi bisnis syariah ada 3. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pelaku usaha. Yang kedua, ketidaksesuaian praktik bisnis dengan fatwa DSN MUI. Yang ketiga, infrastruktur pendukung yang masih kurang memadai. Manfaat interaksi yang baik dalam bisnis syariah. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Hubungan relasi kejujuran dan transparansi peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bisnis syariah. Yang kedua, memberikan keberkahan dalam bisnis, menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ketiga, mendorong loyalitas pelanggan, mendorong loyalitas konsumen dan reputasi usaha yang kuat, layanan yang penuh integritas, keramahan, dan kepedulian terhadap pelanggan. Kesimpulan, interaksi dalam bisnis syariah merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan berbagai pihak terkait yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Bentuk interaksi dalam bisnis syariah beragam, mencakup transaksi berbasis akar syariah, komunikasi kelembagaan dengan regulator, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR berbasis syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman prinsip syariah, ketidaksesuaian praktik bisnis dengan fatwa DSN MUI, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Fitri Dara Asmika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.